Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Kembali lagi dengan saya belajar di rumah bersama Ferry Santosa. Kali ini saya akan memberikan materi tentang kiat-kiat belajar di SMA ataupun di MA. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas tentang bagaimana kiat-kiat belajar di SMA atau di MA agar kita meraih sukses dan dapat berhasil selesai sampai dengan lulus di SMA atau di MA. Mari kita simak. Namun sebelumnya, untuk kalian semua yang belum melakukan atau mengklik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Karena apa? Karena ketika kalian sudah mengklik tombol subscribe, nanti setiap kali ada pembelajaran atau materi dari saya, kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tentang video pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan belajar dengan saya. Inilah kiat-kiat belajar di SMA dan atau di MA. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu tujuan belajar di SMA atau di MA. Mengapa kita harus belajar di SMA atau di MA? Tujuan belajar di SMA atau MA. Tujuan belajar di SMA atau MA lebih ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan harapan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tujuan belajar di SMA atau di MA adalah, tadi sudah saya jelaskan, bahwa tujuannya nanti untuk kedepannya kalian diusahakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, entah itu di perguruan tinggi negeri ataupun di swasta. Yang pasti kalian dapat melanjutkan atau diusahakan melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa? Karena SMA mempersiapkan siswa-siswinya untuk menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kepribadian belajar. Memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kebiasaan belajar. Dalam memilih kelompok peminatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kenali karakteristik masing-masing kelompok peminatan jurusan. 2. Kenali minat dan bakat. 3. Ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. 4. Diskusikan dengan guru BK dan orang tua. 5. Jangan ikut-ikutan teman. 6. Jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Baik, tadi sudah kita jelaskan memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kepribadian belajar harus seperti itu. Kita harus tahu kemampuan kita atau modalitas kita ada di mana. Entah itu kita suka dengan semua pelajaran eksak atau kita suka dengan hafalan, itu tergantung dari kalian dan disesuaikan dengan karir yang akan kalian pilih nanti di kemudian hari. Karir kalian ingin menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi supervisor, menjadi manajer, menjadi ahli politik atau ilmuwan, itu tergantung dari pilihan kalian yang akan kalian pilih. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 1. Menyenangi pelajaran baik teori dan praktik. 2.
merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. 3. Mempunyai jadwal belajar yang teratur. 4. Mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. 5. Masuk kelas tepat pada waktunya. 6. Memperhatikan penjelasan dari guru. 7. Mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8. Senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 10. Membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. 11. Mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. 12. Tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Yang keempat, saya berikan mekanisme belajar agar kalian tahu bagaimana sih belajar yang seharusnya sehingga terbentuk karakter dan kita menjadi terbiasa. Terkadang hal-hal seperti ini kita sadar, kita tahu, tapi kita tidak pernah menjalankannya atau tidak pernah sadar bahwa hal itu penting dilakukan. Walaupun menurut kalian terkadang dianggap itu adalah hal-hal yang sepele. Mekanisme belajar. Belajar dilakukan harus sampai dengan paham. Jika sudah paham, maka dilanjutkan setiap harinya harus dilakukan atau dilatih berulang-ulang. Setelah dilatih berulang-ulang, maka akan terbentuk karakter bagi pribadi siswa. Setelah terbentuk karakter karena belajar yang diulang-ulang, setiap kali menghadapi ujian, dengan sendirinya mereka akan berhasil. Namun, jika belajar hanya dengan sebatas paham dan tidak pernah melakukan atau melatih dan tidak pernah diulang, maka akan menyebabkan terjadinya lupa. Jika sudah lupa, ketika kalian menghadapi ujian, maka apa yang akan terjadi? Kalian akan pasti gagal. Demikianlah mekanisme belajar yang harus dilakukan adalah dengan cara berulang-ulang dan dilatih secara terus-menerus. Ini tadi mekanisme belajar yang sudah saya share. Bagaimana kita harus belajar setiap harinya, tidak hanya sebatas paham, tapi harus dengan sampai paham. Namun, ketika sudah paham, kalian harus terus melatihnya dan harus terus mengulang-ulang pembelajaran tersebut agar kalian masuk ke dalam karakter atau ke memori kalian. Sehingga ketika kalian sudah masuk dalam karakter kalian karena terbiasa, maka apapun yang kalian hadapi ketika nanti ada guru memberikan soal ujian secara dadakan atau tiba-tiba, kalian dengan mudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru kalian. Karena apa? Ketika orang yang sudah terbiasa, sudah terbentuk karakternya, maka dia tidak perlu belajar lagi, dengan sendirinya sudah ada di memorinya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan tips-tips bagaimana meraih sukses belajar di SMA atau di MA agar kalian nanti belajar di SMA atau di MA berjalan dengan lancar dan sampai dengan selesai. Tips meraih sukses belajar di SMA atau MA. 1. Memiliki
iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti pada orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Taat pada tata tertib. 5. Miliki kemandirian. 6. Menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. 7. Temukan kegembiraan dalam setiap langkah. 8. Hormati kakak kelas. 9. Mengumpulkan tiap tugas. Itulah tadi tips-tips yang saya berikan ketika kalian belajar di SMA atau di MA. Semoga kalian dapat menjalaninya, dan pesan saya, jadilah pribadi yang sukses, pribadi yang hebat, siswa pembelajar, dan cerdas di segala kondisi apapun. Salam semangat.